Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Alia dari Seminar dan hari ini kita akan membahas tentang bab optika. Nah, di bab optika ini sebenarnya kita banyak belajar hal tentang gelombang cahaya. Namun pada hari ini kita fokus dulu ke yang namanya interferensi cahaya. Nah, interferensi cahaya itu apa sih sebenarnya? Jadi interferensi ini adanya dua gelombang cahaya atau lebih yang nantinya tuh bertemu di satu titik yang nantinya akan membuat pola terang ataupun pola gelap. Nah, aku gambarin dulu interferensi cahaya itu kayak gimana. Nah, jadi misalkan ada cahaya nih dari sini, ini sumber cahaya. Nah, si sumber cahaya ini kan akan memancarkan cahaya melalui si dua lubang ini kan. Nanti dia akan bertemu di satu titik yang bisa aja itu tuh ada di pola terang ataupun gelap. Dan seterusnya ke bawah. Seperti itu. Nah, di interferensi cahaya ini juga ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada dua, yaitu ada yang konstruktif dan ada juga yang destruktif. Nah, sesuai dengan namanya ini, hal yang konstruktif ini membangun, yang destruktif ini yang pastinya saling menghilangkan. Nah, jadi kayak gini. Misal nih, ada si gelombang cahaya kayak gini. Nah, terus kan ini gelombang cahaya satu. Lalu ada gelombang cahaya lagi nih di bawah. Mungkin gelombang cahaya ini bisa aja lebih panjang, bisa aja lebih pendek. Tapi si gelombang cahaya ini satu fase dengan gelombang cahaya satu. Makanya nanti hasilnya mereka akan seperti ini. Jadi istilahnya gelombang yang dihasilkan akan dikali dua, karena ketika gelombang yang satu naik, yang ini juga naik. Jadi di sini nanti jadi dua kalinya dari gelombang satu. Aku tulis ini satu sama di dua, kayak gitu. Lalu apa bedanya dengan yang destruktif? Yang tadi aku bilang, destruktif ini mereka itu saling menghilangkan. Misal ada gelombang lagi seperti ini, tapi ternyata gelombang yang di bawah itu ketika yang ini naik, dia itu turun begini. Jadi istilahnya berkebalikan. Nah, ketika ini disatukan, nanti hasilnya yang ini akan menghilangkan yang bawah. Jadi ketika ini yang ke atas, ternyata gelombang cahaya yang ini ke bawah, akhirnya mereka saling menghilangkan dan hasilnya akan lurus seperti ini saja. Jadi tidak ada gelombang. Begitu. Oke. Ini juga adalah bukan jenis-jenis ya, tapi lebih ke kasus-kasus yang ada di interferensi cahaya. Nah, di sini ada celah ganda dan juga selang tipis. Celah ganda itu yang tadi aku sudah bahas di awal, yaitu misal ada dua gelombang cahaya seperti ini yang nantinya bertemu di satu titik yang akan menghasilkan istilahnya pola interferensi, yaitu terang gelap ini. Nah, terus di selaput tipis, itu contohnya tuh ada di gelembung teman-teman. Nah, selaput tipis ini si cahaya ini akan masuk ke selaput tipis, lalu si ruang yang di luar dari selaput tipis ini adalah udara. Jadi cahaya itu akan masuk dari permukaan atas, lalu nanti ke permukaan bawah, lalu nanti dia keluar lagi di bagian F ini. Nanti itu akan terlihat oleh mata kita. Nah, untuk soal nomor 1 kita akan pakai kasus selaput tipis. Jadi terus disimak ya. Oke, jadi nomor 1 itu, jadi diketahui nih selaput tipis air sabun disinari dalam arah tegak lurus. Arah tegak lurus artinya si cahaya yang masuk ini, dia tuh ini kan masih ada sudut si R ini ya. Nah, kalau tegak lurus berarti dia tuh menembus kayak gini. Beneran nggak ada sudutnya.
Jadi nanti si R-nya ini akan bernilai 0 derajat karena dia tidak lurus. Lalu dengan menggunakan cahaya natrium dengan lambdanya itu kita tulis dulu 589,3. Lalu indeks bias air sabunnya itu adalah 1,33. Berarti M-nya adalah 1,33. Setelah itu, ketebalan selaput air sabun pada saat terjadinya pola terang pertama adalah, jadi ketika yang tadi yang dalam gambar di sini, ketika dia dapat pola terang yang pertama, dia tuh akan berapa sih? Jadi ketika nanti pola terang dan pola gelap itu rumusnya tuh bedanya cuman kalau misalkan pola terang, dia itu nanti rumusnya akan M dikurangi setengah lambda. Ini yang nanti kita pakai. Kalau gelap, setengah ini tidak akan ada, jadi cuma M dikali lambda. Berarti karena yang ditanyakan pola terang pertama, teman-teman, jadi M-nya adalah 1. Dan ini kita tulis saja biar gak lupa, ini terang. Dan R-nya yang tadi aku udah bilang itu 0 derajat karena tidak lurus. Jadi nanti ketika kita masukkan ke rumus, kita bisa masukkan 0 derajat ini. Rumusnya adalah 2NB cos R sama dengan kurang setengah lambda. Nah, kita tuh yang ditanya tuh tadi adalah ketebalan. Ketebalan itu berarti D yang ini kan, yang si tebal si selaput di sini. Ini tuh dilambangkan dengan D. Makanya si D di sini itu kita nggak punya istilahnya inputannya. Makanya nanti kita akan menyisakan D di ruas kiri. Lalu kita bisa istilahnya memindahkan 2N cos R ini ke bawah dari si M ini. Jadi dia si D ini bisa kita ketahui nilainya. Kita tulis di sini D sama dengan M kurang setengah lambda per 2N cos R ini dipindahin aja ke bawah 2N cos. Kita bisa langsung masukkan angkanya aja teman-teman. M-nya adalah 1 dikurangi setengah, lambdanya itu 589,3, lalu 2, M-nya adalah 1,33, cos R. Berarti cos dari 0 derajat yaitu 1. Lalu setelah nanti kita sudah hitung semuanya, nanti hasilnya akan jadi 1,8. Oke ya. Sekarang kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, yaitu difraksi cahaya. Nah, difraksi cahaya itu apa sih? Jadi si difraksi cahaya ini lebih ke pembelokan, tapi sebenarnya difraksi cahaya juga tetap ada interferensi cahaya yang tadi sebelumnya udah aku jelaskan. Kenapa? Karena misalkan ini aku kasih contoh, ini adalah difraksi cahaya pada kisi. Jadi ini cahayanya bisa aja ada beribu-ribu cahaya ya. Nah, di sini tuh bakal ada juga kisi-kisi, jadi kayak ada lubang-lubang gitu. Tapi karena terlalu banyak, makanya dia semua cahaya itu bisa banyak yang tembus, dan nantinya dia akan bertemu di satu midpoint yang nantinya akan menghasilkan pola interpolasi. Nah, di sini tuh di kisi ini sebenarnya nggak cuma ada difraksi cahaya yang kisi, tapi juga ada difraksi cahaya yang celah tunggal. Jadi kalau misalkan celah tunggal itu sama kayak yang awal, dia tuh cuma kayak ada di sini doang.
Tapi tadi kan gini ya, kalau interferensi cahaya jadi kayak gini. Tapi kalau misalkan difraksi, karena dia namanya pembelokan, jadi sebenarnya cahayanya tuh banyak gitu, bisa banyak, dan nanti tuh dia hasilnya cuma ada di sini. Begitu. Ini yang celah tunggal dan ini yang difraksi di sini. Oke, kita langsung aja loncat ke soalnya. Jadi untuk soalnya itu ada isi difraksi yang memiliki 1500 garis per sentimeter dilewati oleh seberkas cahaya dari sebuah lampu menghasilkan pola terang. Oke, tadi ada, berarti N-nya ya, ada 1500 garis per sentimeter. Dan tadi tuh dia clue-nya adalah sebuah lampunya menghasilkan pola terang. Jadi di sini sih nggak ada kalian bilang terjadi pada pola terang pertama atau kedua atau ketiga. Tapi di sini ada tulisan jika sudut deviasi orbit pertama. Jadi makanya di situ kita bisa simpulkan pola terang yang ini adalah pola terang pertama. Makanya kita bisa tulis N-nya sama dengan 1. Lalu jika sudut deviasi order pertama sebesar 30 derajat, maka panjang gelombang cahaya dari lampu itu sebesar apa? Berarti θ-nya itu adalah 30 derajat. Yang ditanya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah lambda. Ini ditanyakan ke ini. Oke. Di sini untuk difraksi cahaya yang pada sisi ini punya rumus tersendiri juga. Nah, rumusnya itu adalah D sin theta sama dengan N lambda. Karena kita mencari panjang gelombang yaitu lambda, maka kita bisa mencarinya dari persamaan ini ya, rumus ini. Jadi nanti sama kayak yang soal sebelumnya, kita akan meninggalkan si lambdanya sendiri. Sebelumnya kan kita cari D-nya ya. Nah, tapi di sini kita cari lambdanya. Nah, untuk D sendiri itu kita bisa cari melalui rumus 1/n. Jadi sebenarnya si D ini kenapa bisa berubah jadi 1/n? Ini tuh D ini merupakan turunan dari 1/n. Ya. Lalu kita bisa tulis lagi sin theta sama dengan n lambda. Kita bisa langsung masukkan angka-angka ini ke persamaan. Berarti 1/1500. Lalu sin 30 sama dengan 1 lambda. Sin 30 itu adalah setengah, jadi kita bisa langsung ganti aja. Kenapa satu ini bisa nantinya jadi hilang? Karena kan 1 dikali lambda akan tetap lambda ya. Jadi ini tuh kita abaikan saja. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu kita hitung, nanti hasilnya akan menjadi 0,0000333. Lalu kita ubah ke meter. Sebenarnya kalian kalau nggak mau ubah ke meter nggak apa-apa, tapi ada kita kan punya skala punya standar internasional, jadi kita ubah sentimeter ini ke meter. Jadi 3,33 kali 10 pangkat 6. Oke teman-teman, itu dia materi yang udah kita bahas untuk di Fisika Dasar 2. Tapi teman-teman sebenarnya materinya belum selesai dan kita nggak bisa bahas semua di video. Jadi nanti kita akan ketemu lagi